Selamat malam Pak Sunar, selamat malam teman-teman. Pada video kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai materi saham dan penilaian harga saham. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Rekan saya, Komang Ayu Trisnasari, absen 17 sebagai presentator kedua, dan saya sendiri, Made Kinanti Ejahani Tias, absen 30 sebagai moderator serta presentator kedua. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya bawakan. Baik, untuk materi pertama ada definisi saham. Saham adalah suatu nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas menurut Darmaji dan Fakhruddin. Berikut merupakan pengertian saham dari beberapa ahli. Yang pertama ada Sabtu Raharjo. Sabtu Raharjo menjelaskan bahwa pengertian saham adalah sebuah surat berharga yang berisi bukti kepemilikan ataupun penyertaan dari seorang ataupun instansi perusahaan. Selanjutnya, pengertian saham dari Sawiji Widyoatmojo. Sawiji Widyoatmojo menjelaskan bahwa pengertian saham adalah suatu surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik perusahaan perseroan terbatas atau emiten. Selanjutnya ada Novi Iman. Novi Iman berpendapat bahwa pengertian saham adalah surat berharga yang di dalamnya mampu memberikan peluang keuntungan yang tinggi, namun memiliki risiko yang juga tinggi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis saham. Perusahaan dapat menjabarkan dua jenis saham, yaitu ada saham biasa dan saham preferen. Yang pertama yaitu saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Hal ini disebabkan pemilik saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa. Pemilik saham biasa juga tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Yang kedua ada saham preferen. Sesuai dengan namanya, saham preferen ini mendapatkan hak istimewa dalam pembayaran dividen dibanding saham biasa. Untuk materi selanjutnya yaitu penilaian harga saham. Menurut Tenda Lilin, harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar saham, yang akan sangat berarti bagi perusahaan karena harga tersebut menentukan besarnya nilai perusahaan. Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan, sehingga semakin tinggi harga saham yang ada di pasar atau suatu perusahaan, maka dapat diartikan perusahaan tersebut dapat mengelola aktiva dengan baik. Mengetahui nilai suatu aset dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu aset merupakan syarat dalam suatu pengambilan keputusan yang baik dalam bisnis. Misalnya, memilih investasi yang tepat dalam suatu portofolio, menentukan harga yang layak dalam suatu penjualan atau pembelian perusahaan dan saham, atau dalam merestrukturisasi suatu perusahaan. Menurut Parahita, penilaian adalah proses penentuan berapa harga yang wajar untuk suatu saham. Pendekatan nilai yang dipakai merupakan salah satu alasan penentu nilai intrinsik sekuritas. Yang nilai sekuritas seharusnya berdasarkan fakta. Nilai ini adalah nilai sekarang dari arus kas yang disediakan untuk investor, didiskontokan pada tingkat pengembalian yang ditentukan sesuai dengan jumlah risiko yang menyertainya. Menurut Zainul, nilai dari suatu surat berharga secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nilai pasar, yaitu harga pasar pada saat aktiva diperdagangkan. Yang kedua ada nilai intrinsik, yaitu nilai sekuritas yang seharusnya dimiliki berdasarkan seluruh faktor penilaian. Nilai saham menurut Tanuwijaya, nilai saham menentukan harga saham yang bersangkutan sebelum investor memutuskan membeli atau menjual saham. Nilai per lembar saham harus dibandingkan dengan harga yang ditawarkan. Tipe harga saham menurut Parahita dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada
par value, yaitu harga yang tercetak atau tertera di lembar saham itu sendiri atau disebut juga dengan harga nominal. Yang kedua, market price merupakan harga yang berlaku dalam transaksi jual beli bursa. Harga ini terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran. Yang terakhir ada fair value, disebut harga wajar, yaitu harga yang tidak terlihat yang kita nilai layak untuk saham tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisna. Baik Kiki, terima kasih atas pemaparan materinya. Berikut saya akan melanjutkan materi tersebut, di mana dalam melakukan transaksi di pasar modal, hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi seorang investor adalah penilaian harga saham selain kondisi perekonomian dan komitmen. Harga saham terbentuk dari adanya permintaan pasar dan penawaran pasar. Selisih antara nilai saat ini dan nilai pada pasar menjadi acuan seorang investor dalam mendapatkan keuntungan dan menentukan keputusan investasi. Penilaian saham dapat dilakukan menggunakan dua analisis, yakni analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis teknikal mengamati pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan menurut Sunaria tahun 2006. Sedangkan analisis fundamental merupakan suatu usaha untuk menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan saham yang akan dipilih melalui analisis perusahaan, analisis industri, serta metode lain yang mendukung analisis yang akan dipilih. Menurut Hermuningsi tahun 2012. Pada dasarnya terdapat dua metode dalam analisis fundamental yang pada umumnya digunakan dalam penilaian saham, yaitu metode laba atau price earning ratio dan metode nilai sekarang atau present value approach. Berikutnya, teknik dalam melakukan analisis investasi yang banyak dipakai adalah technical analysis dan analisis fundamental. Technical analysis menggunakan grafik riwayat harga dan daftar transaksi. Analisis ini berkaitan dengan mempelajari kinerja sejarah pergerakan harga saham dengan mengukurnya pada pergerakan harga di masa depan, di mana analisis fundamental adalah suatu metode analisis yang memperhatikan faktor-faktor ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Menggunakan analisis ini, calon investor diharapkan mampu mengetahui kondisi operasional perusahaan yang nantinya akan dimiliki oleh investor. NI saham adalah nilai sesungguhnya yang terkandung dalam suatu saham, jika nilai intrinsik dan harga pasar saham telah diketahui. Selanjutnya adalah membandingkan antara nilai intrinsik saham dengan nilai pasar. Setelah itu, investor dapat menentukan saham tersebut termasuk ke dalam saham undervalue, overvalue, atau correctly value. Jika market price nilai intrinsik saham, maka saham tersebut tergolong sebagai saham yang undervalue. Sedangkan yang undervalue disebut juga dengan saham yang mempunyai harga murah. Sedangkan market price dari nilai intrinsik saham, maka saham tersebut tergolong sebagai saham yang overvalue. Saham yang overvalue dapat juga dikatakan sebagai saham yang memiliki harga mahal. Jika market price sama dengan nilai intrinsik saham, maka saham tersebut tergolong sebagai saham yang correctly value. Saham yang correctly value ini juga dapat dikatakan sebagai saham dengan nilai wajar. Analisis teknikal yang umumnya dilakukan oleh pelaku pasar dapat mengacu kepada beberapa teori. Dari The Dow Theory, analisis rata-rata bergerak atau moving average, chart pola harga saham, dan atau menggunakan indikator teknikal lainnya menurut Wilbur tahun 2016. Teori pertama yang digunakan adalah The Dow Theory. Teori ini diperkenalkan oleh Charles H. Dow pada tahun 1897. Charles H. Dow merupakan salah satu editor dari Wall Street Journal. Teknik ini merupakan teknik yang sering menjadi acuan bagi pelaku pasar untuk menilai kinerja saham di pasar modal menurut Tendelin tahun 2010. Adapun asumsi dasar dalam teori ini, yang pertama, market price discount everything, di mana pergerakan harga saham sudah merefleksikan semua informasi yang dimiliki oleh para pelaku pasar. Dalam asumsi ini dapat dipahami bahwa pergerakan harga saham merupakan cerminan dari informasi yang dimiliki. Informasi yang dimaksud itu seperti laporan kinerja perusahaan, isu dan rumor, ataupun informasi eksternal lainnya.
Berikutnya ada market has three movement. Menurut teori Dow, pergerakan harga saham terbagi atas 3 tren, yaitu primary trend, secondary trend, dan minor trend, di mana primary trend adalah pergerakan harga saham dalam kurun waktu panjang, umumnya untuk kurang lebih 9 bulan ke atas. Sementara secondary trend adalah pergerakan saham yang terjadi dalam kurun waktu 3 minggu sampai 9 bulan. Sedangkan minor trend adalah istilah untuk pergerakan harga saham dalam rentang waktu jangka pendek, umumnya pergerakan dianalisis dalam hitungan menit, jam, atau hari. Berikutnya ada trend are confirmed by volume. Pada asumsi ini, pergerakan harga saham akan diikuti oleh pergerakan volume transaksi. Hal ini dapat dipahami bahwa kenaikan atau penurunan harga volume transaksi dapat mempengaruhi tren harga saham. Yang keempat, yang terakhir terdapat trends exist until definitive signal proves that they have ended. Kalimat di atas secara umum dapat dipahami bahwa sebuah tren atau kecenderungan akan terus bergerak, naik atau turun atau mendatar, hingga sebuah sinyal menandakan pergerakan tren tersebut berubah. Berikutnya, metode price earning ratio atau PER. Bisa disebut dengan pendekatan multiplier, yang berarti seorang investor akan menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dari harga suatu saham. Menurut Tandelin tahun 2017, pendekatan PER menggambarkan rasio harga saham terhadap laba. Dengan kata lain, menggambarkan seberapa besar investor berani menghargai saham itu dari setiap laba yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, yang A itu menghitung tingkat pertumbuhan dividen diharapkan. Untuk mencari G itu ROE dikali retention ratio. Untuk mencari retention ratio itu dimana 1 dikurangi dividen payout ratio. Untuk dividen payout ratio dimana dividen per share atau DPS dibagi earning per share atau EPS. Untuk keterangan itu dimana G itu dividen growth. Untuk ROE itu laba bersih atas modal sendiri. Untuk DPS itu dividen yang diperoleh per lembar saham. Untuk EPS itu laba yang diperoleh per lembar saham. Menurut Hutomo, Topowijono, dan Nuzula tahun 2021. Untuk berikutnya, menentukan nilai expected return dengan rumus K sama dengan D0 per P0 ditambah G, yang dimana keterangan itu yaitu K tingkat return yang disyaratkan. Untuk D0 itu dividen tahun terakhir yang diterima. Untuk P0 itu harga saham saat ini. Dan untuk G itu dividen growth menurut Hutomo, Topowijono, dan Nuzula tahun 2021. Untuk berikutnya itu menentukan nilai intrinsik dengan model pertumbuhan konstan dengan rumus P0 sama dengan D1 dibagi K dikurangin G. Sedangkan tahapan untuk menghitung nilai saham dengan price earning ratio adalah di mana menghitung tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan, yang dimana itu G sama dengan ROE dikali retention ratio dibagi 1 min dividen payout ratio, yang dimana dividen payout ratio itu mencarinya dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Dengan keterangan rumus tersebut, G itu sama dengan dividen growth, ROE itu laba bersih atas modal sendiri, DPS itu dividen yang diperoleh per lembar saham. Untuk berikutnya, menentukan estimasi cash earning per share atau EPS. EPS 1 sama dengan EPS 0 dalam kurung 1 ditambah G. Berikutnya, untuk menentukan expected return sama dengan rumus K sama dengan D1 per PT dikurangi 1 ditambah G. Dan untuk menentukan nilai PER yaitu sama dengan DPR dibagi K dikurangin G. Untuk menentukan nilai intrinsik saham, di mana estimasi EPS dikali PER. Untuk berikutnya, menghitung return on equity, di mana menurut Jaja tahun 2010 dapat dihitung dengan ROE sama dengan laba bersih per modal, di mana rasio ini akan menunjukkan beberapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Jika rasio ROE semakin tinggi, maka menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Dengan kata lain, ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya. Untuk berikutnya, menghitung return on asset ratio. Ini memiliki perhitungan matematis sebagai berikut menurut Harahap tahun 2015, di mana ROA sama dengan laba bersih
per rata-rata total aset. Adapun net income yang digunakan dalam rumus ROA adalah net income setelah dikurangi bunga dan pajak. Adapun istilah lainnya adalah return on total asset atau menurut Brigham dan Earhart tahun 2010. Rasio ini akan menunjukkan tingkat perputaran aset yang diukur dari volume penjualan. Semakin tinggi angka rasio perputaran aset, maka bermakna bahwa efisiensi penggunaan aset untuk meraih laba semakin tinggi. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami buka dengan sesi tanya-jawab. Baik, yang terakhir saya akan bacakan kesimpulan. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan, sehingga semakin tinggi harga saham yang ada di pasar atau suatu perusahaan tertentu, maka dapat diartikan perusahaan tersebut dapat mengelola aktiva dengan baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.